Untuk mengetahui tanggapan pimpinan DPR terkait penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK, kita akan langsung bergabung dengan Andika Perdana dan juru kamera Satria Eko Atmojo di Istana Merdeka Jakarta. Ya, Andika, bagaimana tanggapan pimpinan DPR terhadap penundaan revisi Undang-Undang KPK ini? Usai tadi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka dalam pertemuan serius tapi santai selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Merdeka ini. Jadi Ketua DPR Ade Komarudin menyampaikan bahwa telah bersepakat dengan pemerintah dan dari pernyataan termasuk dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa adanya penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dan tadi disampaikan tidak ada deadline ataupun tenggat waktu dari penundaan ini. Dan Ade Komarudin ataupun akrab disapa Alkom menyampaikan tidak ada tekanan dari pihak manapun terkait dengan penundaan pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini. Yang tadi juga disampaikan oleh Akom, penundaan dilakukan karena masih ada perlunya sosialisasi termasuk juga dengan pegiat anti korupsi dan termasuk tadi disebutkan contoh seperti ICW yang nanti juga akan diundang ke istana untuk membahas dan berbicara terkait dengan penundaan dan revisi Undang-Undang KPK yang menurut pemerintah bahwa poin utamanya adalah untuk memperkuat peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti apa pernyataan dari Ketua DPR? Berikut adalah wawancara dengan Ade Komarudin. Telah bersepakat bersama pemerintah, sebagaimana diketahui bahwa semua undang-undang dibahas itu oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 45. Dan kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini, tetapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tadi kami juga merangkum dari pernyataan disampaikan oleh Akom bahwa sejatinya DPR bersama pemerintah sepakat terkait dengan 4 poin yang akan direvisi di Undang-Undang KPK terkait dengan penyadapan, penghentian penyidikan ataupun SP3, Dewan Pengawas dan penyidik independen dari KPK. Valerina. Ya, Andika, lalu bagaimana agenda sidang paripurna DPR besok setelah penetapan penundaan revisi Undang-Undang KPK hari ini? Dengan adanya keputusan penundaan revisi Undang-Undang KPK, maka agenda ini tidak masuk dalam agenda paripurna DPR esok dan tentu akan dibahas bahasan lain yang ditekankan tadi dari DPR bahwa dengan ada penundaan ini tidak ada penghapusan dari pembahasan prolegnas yang masuk dalam prioritas DPR pada tahun ini. Dan tadi kami mencatat juga dari perbincangan kami dengan Fadlizon, perwakilan juga dari DPR, bahwa sudah tutup buku sementara untuk pembahasan mengenai terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dan tadi dari pemerintah juga patut kita sampaikan kepada pemirsa bahwa Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, menyampaikan bahwa pemerintah utamanya sejatinya dan tujuan utamanya ingin memperkuat peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dengan nanti disampaikan upaya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat yang ia sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo merhatikan secara detail apa saja yang terjadi dan berkembang di masyarakat, visi, misi ataupun opini yang ada di masyarakat termasuk dari sosial media yang nanti ditentukan jadwal pertemuan dan mengundang akan datang ke istana ini seperti ada akademikus dari universitas ternama dan ada termasuk di Republik Indonesia ini, dan yang kedua termasuk dari ICW disampaikan juga akan diundang, seperti juga ada dari pihak-pihak yang selama ini cukup vokal terkait dengan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Dari Istana Kepresidenan kami kembalikan ke Berita Satu Plaza. Baik, terima kasih Andika Perdana dan juru kamera Satria Eko Atmojo yang melaporkan langsung dari Istana Jakarta.